Silakan duduk. Haleluya, haleluya. Shalom. Izinkan yang pertama saya menyampaikan salam dari Jemaat Tasikmalaya. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, Pak Herman dan juga tim penggembalaan, para leader yang hadir. Dan Kebon Sirih adalah seperti keluarga dan rumah saya sendiri. Baik, pagi hari ini saya ditaruh pesan dan bila pesan ini menjadi satu tuntunan bagi gerejanya di tempat ini. Saya akan berbicara tentang takut akan Tuhan. Baik, Ulangan pasal 10 dalam ayatnya yang ke-12. Kita akan baca bersama-sama. Kitab Ulangan pasal 10 ayatnya yang ke-12. 1, 2, 3. Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apakah takut akan Tuhan itu? Kata takut dalam bahasa Ibrani menggunakan dua kata, yaitu yang pertama kata pakat, artinya perasaan yang ngeri. Tetapi yang kedua adalah kata yirah. Nah, kata takut akan Tuhan di sini adalah definisinya dari kata yirah. Apakah arti dari yirah itu? Perhatikan, perasaan kagum, penuh penghormatan kepada Tuhan Yesus. Anda tunduk kepadanya, Anda menghormatinya, Anda tidak berani gegabah dalam hidupnya. Karena Anda tahu bahwa Dialah yang memiliki dan memegang segala sesuatu atas alam semesta dan kehidupan saudara. Beda dengan kata pakat. Kata pakat ini ngeri. Contohnya, saya rindu bertanya kepada para jemaat, ada berapa banyak makhluk yang paling menakutkan buat Anda adalah kecoa? Boleh angkat tangan? Ya, oh ada saudara. Bagi orang yang takut kecoa, itu pakat saudara. Tidak mungkin dia akan dekat-dekat dengan kecoa. Begitu dia melihat kecoa ada perasaan ngeri atau jijik, dia akan menjauh. Tapi yirah lain. Sebuah perasaan hormat dan kagum. Begitu ada itu yirah di dalam hati kita, Anda bukan akan menjauh dari Tuhan, tapi justru Anda akan mendekatinya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Ada yang menarik dari ayat tadi, perhatikan saudara. Ternyata di Ulangan pasal 10 ayat 12, Tuhan, apakah yang dimintakan Tuhan daripadamu? Kata dimintakan di sini adalah kata yang biasa dipakai oleh seorang pengemis. Saya ulangi, seorang pengemis yang memohon dengan sangat. Bahkan kata ini pernah dipakai oleh orang Israel waktu jadi budak di tanah Mesir. Dia keluar dan dia meminta emas dan perak dari tuannya. Bayangkan, sebuah kata minta itu yang begitu dengan sangat dan please. Nah, ternyata Tuhan menggunakan kata itu, sesuatu yang dahsyat, kepada umatnya. Dia minta kepadamu, hamba-hambanya. Dia minta kepadamu, gerejanya. Takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Ada sebuah tanda tanya, mengapa Tuhan sangat memintakan? Apakah ketika Anda tidak menghormatinya, kredibilitasnya akan turun? Apakah ketika Anda tidak menyembahnya, yang namanya mungkin wibawanya sebagai Allah akan berkurang? Saya katakan, walaupun seluruh bumi tidak menyembah dan menghormati Dia, Yesus tetaplah Allah yang terhormat, terpuji dan termulia. Tepuk tangan yang paling meriah. Mengapa Dia sangat memintakan kepada Anda? Sederhana jawabannya. Karena di dalam takut akan Tuhan ada perjanjian. Saya ulangi, ada perjanjian. Kalau hidupmu mau berubah, hidupmu mau diperluas, hidupmu mau diangkat, hidupmu mau menjadi berkat, ingat, Anda butuh perjanjian. Kalau dengan perjanjian saya percaya, itu akan melampaui keringat Anda untuk menghasilkan sesuatu. Karena perjanjian Allah itu ya dan amin. Ketika ada perjanjian, Allah yang akan bekerja bagi Anda. Tanpa perjanjian, keringatmu yang bekerja bagi dirimu sendiri. Jemaat Tuhan,
biarlah Anda menikmati kehidupan dari sebuah perjanjian. Dan perjanjian itu ada di dalam takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Dengan cepat saudara, kita akan lihat dulu sebagai pembuka sebelum kita masuk. Ya, saya akan berbicara nanti ciri-ciri dari orang takut akan Tuhan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu, apakah perjanjiannya itu? Supaya benar-benar saya katakan di tempat ini Anda memiliki bukan hanya talenta, Anda memiliki bukannya jabatan, tapi Anda memiliki sebuah spirit roh takut akan Tuhan yang berlimpah-limpah-limpah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, yang pertama perjanjiannya itu ada di Mazmur 111 ayat 10. Mazmur 111 ayat 10. Perjanjian pertama, ya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya Tuhan akan memberikan hikmat kepada orang yang memiliki roh takut akan Tuhan. Mari gereja Tuhan bangun hari-hari ini. Melek matanya, sadar bahwa pergumulan Anda di hari besok tidak bisa lagi ditangani oleh kepandaian manusia. Tapi Anda butuh hikmat Kristus yang dari atas. Yang setuju katakan amin. Saya ulangi. Persoalan di rumah tanggamu. Bagaimana menghadapi anak cucumu. Mendidik mereka. Tidak bisa lagi dengan hikmat dari psikologi manusia. Tapi butuh hikmat Kristus yang dari atas. Dan Anda membutuhkan itu. Seperti apakah hikmat itu? Ya, ini kisah nyata dan saya diberkati waktu mendengarnya. Ada satu pengusaha punya pabrik sabun. Satu kali si bosnya ini, ownernya ketemu dengan salah satu teman. Dia ngomong gini, lu gimana sih ya punya itu pabrik kok gak diurusin? Loh kenapa? Saya lihat di supermarket itu ya, sabun-sabun merek yang kamu buat, itu banyak dusnya, tanda kutip, kosong saudara. Jadi hanya dusnya doang. Packagingnya gak ada isinya. Wah, masa? Besoknya langsung rapat mendadak. Ya dari manajer produksi, dari bagian quality control, semua rapat. Dan ketika rapat, ditanyakan, kenapa penyebabnya? Bahwa produk kita di pasaran banyak kosong. Jadi hanya dus-dusnya saja. Bagian manajer produksi ngomong begini bos ya. Bahwa yang namanya mesin kita ini sudah tua. Jadi dia sering jam, sering lompat. Ketika diisi, ya itu kan pakai mesin, truk isi, itu lompat, pluk. Nah, jadi banyak dus-dus yang terlewat. Nah, kami sulit untuk memeriksanya. Jadi solusi yang gampang adalah ya diganti mesinnya. Waktu dibukakan harganya, wah ini sangat-sangat tidak tepat waktu itu. Waktu dia sedang berunding, masuklah seorang office boy. Seorang apa saudara? SMA aja gak tamat. Dia sambil ngasih aqua ya. Dia dengar pembicaraan. Ini ya latah. Dia ngomong, si office boy ini. Dia ngomongin, gampang bos. Kalau persoalannya begitu gampang. Kasih saja 500.000 sama saya, beres semua. Dari mesin harga yang miliaran, tiba-tiba ada solusi dari seorang office boy. Lewat 500.000 beres semua. Bayangkan, marah dong manajer yang lain. Kamu ini, ya kerja kamu ngasih aqua, bukan ngasih ide, kamu keluar. Tapi ownernya yang itu penasaran, dia berkata, tunggu sebentar. Dek, sini dek. Kalau saya kasih 500.000, apa solusinya? Gini bos, jangan susah-susah. Saya akan pergi ke toko elektronik, saya akan beli kipas angin besar itu ya. Saya akan taruh itu kipas di pinggir yang namanya mesin yang berjalan itu ya, yang namanya apa saudara-saudari ya. Nah, itu saya akan putar. Nah, tentu nanti dus-dus yang kosong ketika lewat kipas akan terpelanting. Peng. Jadi itu yang terisi hanya yang penuh saja saudara. Baru di packaging di sana. Oh, benar ini office boy ini. Kamu tamatan mana? SMA enggak tamat. Manajer produksi, tamatan dari mana? Perguruan tinggi. Tanda kutip dipecat atau diturunkan jadi office boy. Office boy jadi manajer produksi saudara. Baik, apa yang saya sampaikan yaitu sebuah contoh. Tapi hikmat Kristus lebih dari itu. Hikmat Kristus lebih dari itu. Ada satu pengertian yang jauh melampaui
melampaui saudara yang bisa dimiliki oleh akal manusia. Dan itu akan diberikan kepada gerejanya yang memiliki roh takut akan Tuhan berlimpah-limpah. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Baik, Amsal 10 ayat 27 saudara. Perjanjian berikutnya, Amsal 10 ayat 27, baca sama-sama. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan memperpanjang umur. Tetapi tahun-tahun orang fasik atau orang yang tidak takut akan Tuhan diperpendek. Siapa yang mau panjang umur, angkat tangan saudara. Tapi panjang umur di sini bukan panjang usianya saja, tapi wajahnya bersinar saudara. Coba tengok kiri kanan di tempat ini, beri senyum. Ada nggak yang mukanya gocap, umurnya jigo? Tangkap saudara, mukanya gocap, umurnya jigo ada? Oh nggak ada Pak. Di sini semuanya walaupun umurnya gocap, mukanya jigo saudara. Perpanjang akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan itu akan memberikan satu roh sukacita, damai sejahtera. Sehingga akan selalu awet muda. Saya berdoa 10 tahun lagi, saya berjumpa dengan hamba di tempat ini. Tetap awet muda penuh kemuliaan. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik, perjanjian berikutnya saudara, mari kita lihat dalam Mazmur 115 ayat 13 sampai 15. Ketika roh takut akan Tuhan ada dalam hidupmu berlimpah-limpah, maka apa yang akan terjadi? Ya, Tuhan akan memberkati dengan berkat pertambahan dan berkat yang tanpa batas. Saya percaya Anda membutuhkannya hari-hari ini. Berkat pertambahan dan berkat tanpa batas. Yang setuju katakan amin. Dan ini bukan hanya berkat keuangan, berkat terkecil keuangan, tapi berkat roh, jiwa dan tubuh saudara. Baik, kita baca ayat 13. Memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi pertambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang, baca sama-sama, menjadikan langit dan bumi. Saya sebagai gembala sepenuh waktu kalau memberkati, misalnya contoh full timer saya, paling saya bisa kasih berkat pulsanya saudara. Ya. Tapi kalau yang namanya owner, pemilik sebuah pabrik handphone, dia akan memberikan handphonenya. Tapi saudara, Tuhan memperkenalkan bukan sebagai seorang pemilik pabrik apapun juga. Tetapi akulah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya siap-siap bahwa berkat yang Anda terima itu berkat yang tanpa batas. Berkat yang melampaui yang bisa Anda doakan dan pikirkan. Karena aku yang menjadikan langit yang tanpa batas dan bumi yang tidak pernah kita bisa mengerti. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Milikilah. Oleh karena itu, saya senang dengan ayat ini, biar ini menjadi ayat favorit hari ini, Yesaya 11 ayat ketiga, bagian A. Yesaya 11 ayat ketiga, ya kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Kesenangan GBI Kebon Siri, takut akan Tuhan. Kesenangan para pelayan di tempat ini, takut akan Tuhan. Saya percaya ketika roh takut akan Tuhan ada berlimpah-limpah di rumah tanggamu, di gereja ini, maka hadiratnya, kemuliaannya akan take over, men-take over seluruh kehidupanmu. Dan saya percaya Anda akan melihat ini tahun pembebasan seutuhnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Baik, dengan cepat kita akan belajar lebih jauh lagi. Apa sih Pak Hendri ciri-ciri tanda dari orang yang takut akan Tuhan? Yang pertama, Amsal 16 ayat ke-6. Amsal 16 ayat ke-6. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Tanda dari orang takut akan Tuhan, nomor pertama, takut berbuat dosa. Saya ulangi, takut berbuat dosa. Terlalu banyak hari-hari ini gereja malah bermain di dekat dosa. Tapi kalau ada roh takut akan Tuhan dalam hidupmu, ada sebuah roh yang menjadi alarm, membuat jantungmu berdebar dengan cepat, bahkan kengerian yang sangat ketika Anda dekat-dekat dengan dosa. Sebagai contoh, hamba Tuhan bernama Jim Baker, ya.
Jadi sebelum yang namanya siaran kekristenan ada dalam televisi, ini pionirnya. TBN, ini pionirnya. Dia seorang hamba Tuhan yang sangat sukses dan berhasil. Menjadi banyak pembelajaran bagi hamba-hamba Tuhan junior. Ya. Suatu kali hamba Tuhan ini dipenjara. Karena ada urusan yang namanya mungkin masalah keuangan, termasuk perselingkuhan dengan sekretarisnya. Dan di tengah di penjara ini dikunjungilah oleh seorang pendeta. Pendeta ini dia berkata gini, Pastor Jim, dia bertanya, kenapa Anda bisa sampai jatuh? Padahal saya lihat pelayanan Anda diurapi. Anda ini sangat maju, berhasil. Apa yang diperbuat tanganmu itu menjadi berkat, contoh teladan bagi dunia. Ternyata jawabannya saudara, dia berkata demikian. Ya, dulu waktu saya menjadi hamba Tuhan dan melayani, saya mencintai Tuhan Yesus, mencintai. Tetapi pengertian dari takut akan Tuhan, dia ngomong gitu, itu kurang ada dalam diri saya. Kurang ada dalam diri saya. Dan saudara, ada hal yang menarik, Maliaki 3:16, ternyata bagi orang yang takut Tuhan, dia akan berkata demikian. Maliaki 3:16, baca sama-sama, 1, 2, 3. Beginilah berbicara orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya loh. Sob sampai di sana. Jadi ini saudara, ciri dari orang yang takut akan Tuhan, walaupun tanda kutip dia tidak nampak, kalau Pastor Niko gembala pembina kita nampak, setiap minggu kita bisa lihat. Kalau kita ke SICC 1 bulan sekali kita bisa melihat. Tapi Yesus itu roh tidak nampak. Tapi bagi orang yang takut akan Tuhan, walaupun dia tidak nampak, justru itulah dia ada di mana-mana. Maka dia akan berbicara bahwa Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar, jangan gegabah, jangan gegabah. Saya diberkati saudara, jadi mungkin kurang lebih 35 tahun yang lalu ya saudara, atau maaf 32 tahun lalu saya punya guru sekolah minggu saya. Dan setelah itu tidak bertemu lagi karena guru sekolah minggu ini mungkin juga jatuh dalam keuangan keluarganya. Sehingga waktu dia masih muda dia harus bekerja sendiri, dia merantau. Ketemunya itu tahun lalu ketika saya ada di sebuah puncak gunung Bukit Hermon di Israel. Disitulah saya ketemu dengan beliau. Ya, dia orang Tasikmalaya. Akhirnya tahun ini dia datang berkunjung ke Tasik. Nah, apa yang saya sampaikan? Ada hal yang sangat-sangat saya pelajari dari orang ini. Ternyata orang ini, guru sekolah minggu saya ini, dia bekerja sebagai tour guide. Suatu kali dia membawa rombongan ke Thailand, ke Bangkok. Nah, owner dari travel itu ikut. Setelah tamu-tamunya masuk istirahat di hotel, si owner dari travel, dia ngomong sama guru sekolah minggu saya, anterin saya yuk, kita mau lihat akuarium. Nah, waktu itu diantarlah, ternyata dia kaget. Isinya bukan ikan di akuarium, tetapi wanita berbagai bangsa dengan hampir tanpa busana, saudara. Wah, itu jantungnya langsung duk, 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 saudara ya. Langsung si bosnya ngomong, kamu saya bayarin, kamu pilih satu, saya pilih satu. Dia ngomong apa? Oh, jangan bos. Ada Tuhan, Tuhan melihat kita. Jangan bos, saya nggak berani. Kamu gimana? Ya. Kemudian dia ngomong, kamu jangan takut, istrimu kan mohon maaf di Jakarta. Ya. Kita di sini, walaupun saya di Jakarta, tapi Tuhan ada melihat bos. Jangan. Marah itu bos, merasa terhina. Sok suci lo, sok alim lo. Jadi berbahagialah jemaat GBW Kebon Siri. Kalau ada orang ngomong sok suci, sok alim, berarti Anda benar, saudara. Jangan merasa minder, sok suci lo, sok alim lo, orang kudus lo. Berarti Anda benar, saudara. Ini bosnya ngomong sok suci lo, sok alim. Oh saudara, awas. Kalau kamu nggak pilih, pulang Jakarta aku pecat kamu. Dia ada di ujung tanduk. Padahal dia sangat membutuhkan pekerjaan itu. Tapi dia tetap memilih. Enggak bos, ada Tuhan melihat, saya enggak berani.
Ketika mendengar itu bosnya tertawa, tapi bukan mengejek. Tertawa terharu, dipeluk erat-erat guru sekolah minggu saya. Dan dia katakan, sama, saya juga belum pernah ke tempat seperti ini. Saya tuh pusing punya anak buah. Pokoknya yang sudah urusannya minum-minum dan perempuan gak akan jujur dalam keuangan. Tapi saya melihat makhluk yang berbeda dari yang lain. Pulang ke Jakarta diangkat. Tapi kemarin dia datang bukan sebagai pegawai, sebagai pemilik sebuah travel yang berhasil di Jakarta, saudara. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Milikilah roh takut akan Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan amin. Ada berapa banyak seringkali kita kurang bisa memahami seperti ini. Banyak gereja ya timpang. Dia hanya menyampaikan bahwa Yesus itu maha kasih, maha baik. Kalau Anda sakit, kalau Anda memohon sesuatu, dia baik. Dia Bapa baik, dia gembala yang baik. Itu seperti mobil itu gasnya, saudara. Jadi mainnya tuh gas melulu tanpa rem, jadi nabrak-nabrak dosa. Tetapi satu sisi kita harus melihat dia adalah hakim yang agung. Gembala pembina katakan dia memegang kunci maut dan kerajaan maut. Dia menentukan Anda masuk surga apa neraka. Jadi takut akan Tuhan pun harus ada. Itu kan jadi rem. Hari ini kalau roh takut akan Tuhan tidak ada di dalam gereja atau pengerja, Anda sedang menginjak dari mobil, menginjak gasnya aja. Main tabrak sana sini. Tapi kalau ada takut akan Tuhan, saya percaya ada remnya. Semua selamat. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ada berapa banyak saudara pernah dalam hidup saudara, ya dari saya teringat ketika kecil, saya diajak main ke rumah yang besar. Rumah orang yang besar. Jadi banyak di sana perabot yang tidak ada di rumah saya. Namanya anak kecil. Saya lihat waktu kami masuk, dipersilakan masuk, tuan rumahnya nggak ada. Jadi kami disuruh nunggu. Namanya anak kecil, saudara. Saya waktu itu cukup nakal juga. Dilihat, dibuka, dilihat, ini apa ya? Ada foto dibulak-balik, ada apa dicoba, ada kursi, enak nyaman, dicoba, digoyang-goyang. Saya berani mencoba semuanya. Sampai suatu ketika tiba-tiba pemilik rumah itu membunyikan klakson mobil. Tenet! Apa yang terjadi? Saya bangkit, saya langsung duduk dengan baik dan manis, saudara. Kenapa? Yang punyanya datang. Anda kalau tinggal di bumi, Anda punya konsep, ini rumahnya Bapa, rumahnya Tuhan. Dia hadir di mana-mana. Walaupun Anda nggak melihat, jangan gegabah, sebab firman-Nya di dalam Amsal 15 ayat ketiga, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi setiap Anda. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Zaman dulu tidak ada CCTV. Saudara tahu salah satu negara yang paling banyak CCTV-nya Amerika Serikat. Ada 30 juta CCTV pengawas. Jadi warga negara Amerika, saudara, biasanya saudara di dalam satu hari dia akan tertangkap rata-rata oleh kamera CCTV negara 75 kali. Prot, semua CCTV. Dan dalam satu minggu ada 4 miliar jam rekaman CCTV yang terekam, saudara. Walaupun CCTV ada di mana-mana, saudara, tetapi salah satu negara dengan tingkat kejahatan baik kuantitas dan kualitasnya tertinggi adalah Amerika Serikat. Karena yang bisa menghentikan kejahatan bukan dilihat orang. Yang bisa menghentikan satu perbuatan dosa adalah roh di dalam hati kita ketika ada takut akan Tuhan. Sekali kita tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Nomor kedua, mari kita lihat. Ciri berikutnya dari orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 139 ayat ke-7. Mazmur 139 ayat ke-7. Baik, sebelum kita baca, saudara, ya, ada berapa banyak Anda tahu? Kata takut akan Tuhan paling banyak dicatat di kitab mana? Sangat-sangat ironis, saudara. Bukan di kitab Imamat, bukan di kitab Ulangan, tetapi di kitab Mazmur. Kenapa? Ternyata ketika orang semakin dekat, semakin intim, semakin mengenal Tuhan seperti Daud, biji mata Tuhan. Dia punya takut akan Tuhan. Dia akan semakin mengerti, semakin kagum dan hormat. Jadi kata takut akan Tuhan itu paling banyak ada di dalam kitab Mazmur. Saya katakan, kalau Anda berkata bahwa Anda orang intim dengan Tuhan, tapi tidak memiliki takut akan Tuhan, keintimanmu palsu.
Kenapa gembala pembina dia begitu straight, saudara? Berbicara soal takut akan Tuhan, dia jaga generasi untuk hidup kudus. Dia orang seperti Daud, intim. Jadi orang udah kenal Tuhan, dia gak gegabah. Dia sangat menghormati. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa ciri kedua dari orang yang takut akan Tuhan, dia takut menjauh dari Tuhan. Yuk kita baca sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ini ciri orang yang takut akan Tuhan. Dengar baik-baik. Banyak orang Kristen pusing ketika HP-nya offline. Amin. Amin. Yang ngaku katakan, ya benar saudara. Tetapi gak pernah pusing ketika hubungannya dengan Allah offline. Haleluya, jangan haleluya saudara. Banyak pelayan Tuhan saudara, dia gak bisa bekerja. Benar, di luar gak bisa kerja. Offline, internet gak ada, HP gak ada saudara. Tapi masih bisa melayani walaupun hubungannya dengan Allah sedang offline atau terganggu. Halo? Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia 1 detik pun, dia akan jaga the presence of God. Begitu ada terganggu hubungan dengan Tuhan, dia terganggu seluruh hidupnya. Dia berhenti, dia akan masuk di dalam sabat, dia akan perhatikan, dia akan koreksi, dia akan duduk, dia akan bertobat. Oleh karena itu saya katakan biarlah orang yang takut akan Tuhan, Anda selalu online dengan Allah. Karena kita gak pernah bisa hidup kalau offline dengan Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Kita pokoknya nomor 1 adalah the presence of God. Semua boleh terganggu, kita bisa jalan terus. Kesehatan terganggu, kita bisa. Tapi kalau hadirat Tuhan terganggu, kita harus stop sebentar. Koreksi, perbaiki kita supaya online. Suatu kali saudara, anak saya sudah kuliah semester 3 di kota Bandung. Dia kontak, papi saya kehabisan uang. Ya, oh pas saya lagi di tol pulang pelayanan. Oke sebentar, papi kirim ya pakai klik BCA, saudara. Tapi namanya tol di sana Braiprot, saudara. Kok gak masuk? Oh, sorry tunggu sebentar nih terganggu internetnya. Jadi gak bisa kirim. Ya itu uangnya, tunggu sebentar. Biar papi sampai keluar di ujung tol, papi kirim saudara. Paham apa yang saya katakan? Tuhan ingin ngirim berkat sama kalian. Tapi sering terganggu karena hubungan saudara dengan Tuhan terganggu offline. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan selalu jaga. Karena dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa hadiratnya. Dia tidak bisa melayani tanpa hadiratnya. Dia tidak bisa melayani dia tidak bisa berkhotbah tanpa hadiratnya. Terlalu banyak pengkhotbah. Dia masih bisa khotbah dengan bagus dan memberkati walaupun dia di luar hadirat Tuhan. Tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan dan setiap kita di tempat ini, setiap anak-anak orang ini gembala pembina kita akan selalu memiliki hadirat Tuhan yang selalu terjaga, terbungkus rapi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Saudara, siapa yang pernah nonton Muhammad Ali? Boleh angkat tangan saudara. Oke. Suatu kali Muhammad Ali lagi jaya, saudara, lagi jaya-jayanya, dia naik pesawat terbang. Nah, dia masih muda. Lagi tenar-tenarnya, superstar ya. Lagi terbang tidak pakai safety belt. Pramugari datang. Dia ngomong begini, "Maaf Pak, tolong dipakai safety beltnya." Dibegitukan, bukannya dipakai, malah Muhammad Ali marah. Dia lihat tatap pramugari itu. Dia tunjuk hidungnya sendiri. Dia ngomong, "I am Superman." Begitu pramugari kaget. Karena ada Superman warnanya hitam saudara. Tapi setelah itu dia ngomong yang kedua kali. Mohon maaf, peraturan dunia penerbangan demi keselamatan Anda harus pakai safety belt. Yang kedua kali Muhammad Ali dia tunjuk hidungnya berkata, "I am Superman." Tapi penuh dengan kata-kata yang bijaksana. Pramugari dia mulai berkata, "Pak, setahu saya kalau Superman terbang tidak pernah pakai pesawat terbang. Dia akan terbang sendirian di luar." Ditinggal saudara. Tiba-tiba cekrek dengan malu. Saya khawatir di sini banyak Superman saudara. Tapi kalau terbang masih pakai pesawat terbang. Anda merasa Superman karena Anda mungkin punya banyak hal. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, dia yang terutama, aset terbesar.
pusaka terluar biasa, senjata terpenting hidupnya adalah presence of God, hadirat Tuhan, relationship, hubungan. Karena tanpa dia kita tidak bisa apa-apa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Baik saudara, ada satu ayat lagi ya, masih ada waktu kita buka lebih jauh lagi. Tolong buka Kejadian 26 ayat 25. Kejadian 26 ayat 25. Ya, orang yang takut akan Tuhan dia mengerti prioritas. Dia akan mengerti prioritas. Kalau udah tahu prioritas yang benar, dia akan mengubah lifestyle-nya dan persepsi hidupnya. Nah, saudara belajar dari Ishak. Ishak ini kenapa dia disertai? Karena hadirat Tuhan. Kenapa walaupun dia menabur di tanah kering, dia diberkati? Karena hadirat Tuhan. Apa prioritas dalam kehidupannya? Dia memiliki roh takut akan Tuhan seperti bapaknya Abraham. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Kemudian yang kedua ia memasang kemahnya di situ. Lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Ada 3. Pertama apa? Mezbah. Kedua kemah. Ketiga sumur. Mezbah berbicara hubungan dengan Tuhan yang menciptakannya. Kemah tempat di mana dia dengan keluarga berkumpul. Sumur tempat yang namanya bisnisnya atau peternak saat itu dia mungkin untuk berladang, untuk memberi minum dari domba-dombanya. Jadi prioritas yang benar pertama adalah hubungan kita, hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mezbah, yang kedua apa? Baru keluarga. Yang ketiga baru sumur. Tapi aneh banyak gereja di Indonesia. Yang pertama adalah sumur. Yang kedua adalah sumur. Yang ketiga adalah sumur. Tapi orang yang takut akan Tuhan, dia akan memiliki prioritas yang tepat. Amin. Karena yang nomor 1, dia selalu bergantung dengan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Baik, yang terakhir, ciri berikutnya dari orang yang takut akan Tuhan. Mari kita lihat satu ayat terakhir. Mazmur 115 ayat 11. Mazmur 115 ayat 11. Mazmur 115 ayat 11. 1, 2, 3. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Kata percaya di sini dalam bahasanya bautak saudara, artinya adalah keberanian untuk trust, mempercayakan. Dengar baik-baik. Kata percaya di sini adalah kepercayaan yang kuat dan kokoh kepada kekuatan seseorang. Kepercayaan yang kuat dan kokoh kepada kebenaran seseorang. Kepercayaan yang kuat dan kokoh kepada karakter dan integritas seseorang. Dan seseorang itu namanya siapa? Tuhan Yesus Kristus. Percaya di sini bukan kepada keadaan. Jadi bagi orang yang takut akan Tuhan kita simpulkan. Tanpa dia melihat bukti di tengah situasi keadaan. Tanpa dia mungkin mencium mujizat datang. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Karena kepercayaannya bukan kepada apa kata orang. Bukan kepada yang namanya mungkin angka rekening kita. Bukan kepada data dan angka. Terlalu banyak orang Kristen dikendalikan sukacitanya karena angka. Tapi saya percaya di sini, sukacita kita, damai sejahtera kita tidak pernah dicuri oleh angka bagaimanapun juga. Karena dalam diri kita punya bautak kepada Tuhan. Artinya, aku tetap percaya, walaupun apapun terjadi di sana, aku percaya kepada kebenaranmu, aku percaya kepada kekuatanmu, aku percaya kepada integritasmu. Dan orang seperti ini, itulah takut akan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Imam musik bisa standby, saya akan tutup dengan satu kisah dan saya diberkati. Suatu kali Billy Graham, saudara, Billy Graham, dia bersaksi tentang seorang nenek tua berusia 80. Izin saya bertanya, ada berapa banyak opa oma yang berusia 80 hadir? Boleh angkat tangan? 80, oh boleh tepuk tangan, luar biasa. Wow, luar biasa Opa luar biasa, saya lihat rasanya masih 60 lebih, 80. Berarti takut akan Tuhan ada di dalamnya. Itu saudara panjang umur dan luar biasa. Baik,
Di tengah usia 80, saudara, apa yang terjadi? Ya, nenek tua ini udah mungkin tubuhnya sakit-sakitan dan dia punya satu kelebihan, mohon maaf, maksud saya buta matanya, buta. Jadi sudah banyak menyusahkan orang lain. Tapi dia orang yang intim dengan Tuhan. Suatu kali dia berdoa. Menurut saudara, kira-kira kalau nenek yang sudah begini, kalau bahasa orang Bandung, bau tanah, saudara. Tahu bau tanah? Udah 80 tahun. Bukan bau parfum, pakai parfum apa saja mungkin percuma mungkin katanya. Tapi udah bau tanah katanya. Buta lagi. Dia doa sama Tuhan. Kira-kira doanya minta apa? Halo? Minta apa? Jodoh. Oh, bukan jodoh, saudara. Dia minta mati. Tuhan, bawa aku, udah kembalikan. Aku menyusahkan banyak orang. Udah 80 tahun, udah cukup Tuhan. Menikmati segala kebaikan-Mu. Dan aku buta. Tapi Tuhan jawabnya apa? Enggak anakku. Aku akan pakai kamu untuk revival. Revival. Tuhan, buta. Pecap 80. Mana bisa revival? Revival. Tapi ini orang nenek ini takut akan Tuhan. Dia percaya. Revival. Di setiap hari dia selalu revival. Beres-beres rumah dengan buta revival. Revival. Dia beres tempat telepon. Dia pegang buku telepon dari huruf Braille. Revival. Tuhan kasih hikmat. Dia pegang huruf pertama. Revival. Dia lihat nomor pertama, revival. Dia telepon. Dia ngomong begini, halo, siapa di sana? Orang Amerika digituin tambah marah. Lu yang telepon kok nanya siapa di sana? Dia ngomong, oh saya nenek tua, buta 80 tahun. Bahasa orang Bandung, mohon maaf, karunyaeun, kasihan. Oh ya nek, ada apa? Boleh kasih saya waktu sebentar? Boleh deh, jangan lama-lama. Saya mau cerita soal Yesus. Dia cerita. Dan pendek cerita, kalau tidak salah 9 tahun kemudian. Berarti usia nenek itu berapa sekarang? 89 tahun. Billy Graham yang berkata, 3.000 orang diselamatkan lewat nenek ini. Gara-gara setelah 9 tahun kerjanya nelfonin orang, saudara. Revival, saudara. Revival. Haleluya. Jangan batasi Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan bisa pakai. Tapi untuk memiliki tingkat iman dimensi seperti ini, diperlukan the spirit of the fear of the Lord. Roh takutkan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.